Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Haja Siti Kuria Krisnawati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bandara Sri 1. Yang terhormat Bapak Rejali SPD selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bandara Sri 1 dan tak lupa kepada anak-anak sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, perkenankan kami untuk membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan dari kepala sekolah merupakan rangkaian acara yang ketiga. Acara yang keempat penyampaian materi, dan acara pada pagi hari ini kami tutup dengan doa. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyatus sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Merupakan acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Suliatin SPD kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Merupakan acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Sekolah SDN Bandara Sri 1, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Haja Siti Kuria Krisnawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Rejali selaku CGP Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Banjarasi 1. Dan yang saya cintai, saya banggakan siswa-siswi SDN Banjarasi 1 yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pagi hari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengikuti kegiatan pengindasan modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budaya positif di sekolah harus kita kembangkan, kita laksanakan, yang mana pengertian pendisiplinan siswa itu tidak berarti penghukuman kepada anak, tetapi lebih kepada pengembangan karakter yang menuju karakter positif. Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini. Semoga budaya positif ini betul-betul dapat dilaksanakan dan menjadikan suatu budaya yang membudaya, bukan hanya suatu kegiatan sesaat tetapi terus-menerus dapat dilaksanakan di sekolah kita sehingga baik anak-anak ini nanti karakternya menjadi lebih baik. Demikian juga guru-guru yang mendisiplinkan siswa itu dapat diterima dengan lapang dada oleh siswa-siswa tanpa ada meninggalkan rasa sakit hati. Demikian nanti akan kita bedah mengenai budaya positif di sekolah, yaitu oleh Bapak Rejali SPD. Untuk acara selanjutnya supaya Bapak Rejali ini dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Saya ucapkan selamat untuk Pak Jali. Selamat juga untuk SDN Banjarasi 1 karena dapat diajak oleh Pak Jali dalam pengindasan modul 1.4. Selamat dan semoga sukses, terutama untuk Pak Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rejali SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, izinkan saya akan menyampaikan tentang budaya positif di lingkungan SDN Banjarasi 1. Perkenalan anak-anak sudah semuanya kenal, Bapak Ibu Guru, tidak usah diperkenalkan aja Pak langsung. Untuk membahas budaya positif hari ini ada pertanyaan tematik, tinggal menjawab setuju atau tidak setuju ya. Nah, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Dengan setuju apa enggak? Ya, jadi hukuman itu tidak semerta-merta untuk dapat mendisiplinkan anak. Biasanya itu hukuman itu biasanya lebih membuat anak itu lebih bersemangat untuk berbuat kembali. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut pandangan tersebut. Setuju ya. Itu kan positif seperti membaca. Jadi anak-anak nanti dapat tidak dapat hukuman fisik atau apa, tapi dengan
dengan kebiasaan nanti membaca, nanti dibawa sampai seumur hidup. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut anak-anak, ibu, bapak, gimana? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi juga ada yang biasa saja. Lanjut tadi. Di SDN Bandara 1 ini contoh mengikuti upacara bendera setiap hari. Itu sama juga kita membudayakan kedisiplinan kita dalam bersekolah setiap hari Senin melakukan upacara. Konsep-konsep inti modul budaya positif itu yang saya terima kemarin yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Restitusi itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, lanjut kemudian perubahan paradigma belajar. Pendidikan zaman dulu, zaman kolonial Belanda, itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, membaca seadanya dengan kepentingan kolonial Belanda. Zaman Belanda wanita tidak boleh sekolah, zaman Belanda dulu ya. Nah, sekarang di pendidikan paradigma baru itu pendidikan kita akan berpusat kepada murid mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi kita tidak boleh memaksakan apapun terhadap murid. Jadi pendidikan itu berpusat pada murid. Pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemarin yang di kelas 1, 2, 4, dan 5 itu sudah mengikuti profil belajar Pancasila yang kurikulum merdeka. Untuk kelas 6 masih belum ya. Ya Bapak. Nah, lanjut Bapak. Nah, profil belajar Pancasila itu ada 6. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebenangan total, gotong royong dan kreatif. Nah, untuk anak-anak ini sudah dilaksanakan apa belum di sekolah? Sudah. Beriman setiap hari kita melakukan sholat, ngaji, berbakti kepada orang tua, mandiri. Kesini tadi masih ada kelas 6 yang belum mandiri kira-kira? Makan ditulang, salin disalini, nggak ada ya, sudah mandiri. Bernalar kritis, gak tahu bodohan, gitu ya. Berkebinekaan, nah, kita selalu seperti kebangsaan, upacara bendera setiap hari, memperingati hari kepahlawanan dan seperti itu. Bergotong royong setiap hari kita bergotong royong membersihkan kelas, ya. Kreatif, anak-anak disuruh membuat pembelajaran yang kreatif. Ya, sudah betul. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kegiatan kepalangan. Nah, sekarang kita praktekkan kegiatan kepalangan. Contoh, Bu Aini sama Bu Dian misalnya, atau Bu Den, ini
kita contohkan Bu Aini sama Bu Dian. Bu Aini yang A, Bu Dian yang B misalkan. Nah, yang A itu mengepalkan tangan, Bu Dian tugasnya membujuk Bu Aini dengan segala cara apapun untuk membuka tangannya itu. Terserah, pokoknya sampai bisa membuka tangannya Bu Aini. Nah, sekarang kita praktekkan. Teman-teman juga boleh. Ada yang memaksa, ada yang. Nah, sekarang coba kamu praktekkan. Nah, sampai becuk kayak yomo sembarang sekarang, pokoknya yang ada di kepala tangan ini bisa terbuka. Nah, apa yang terjadi? Tetap nggak bisa terbuka. Ya, jadi kesimpulannya apa ya? Kira-kira apa yang terjadi? Tetap kan nggak bisa kan ya? Nah, kesimpulannya apa? Maksud dari kepala tangan itu gimana? Maksudnya ya? Maksudnya disiplin positif nilai kejadian besar ini apa maksudnya? Kok bisa? Kok tetap? Jadi kesimpulannya kontrol suatu manusia itu dikontrol oleh siapa? Diri sendiri. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol kalian, mengontrol orang. Jadi ini kontrol manusia itu ada pada dirinya sendiri. Karena tadi Bu Aini bisa mengontrolnya sendiri, jadi dia tetap berusaha bertahan. Nah, Bu Dian kan mengontrol Bu Aini supaya membuka, tidak bisa. Ya, jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain, dan kontrolnya itu dibakar sendiri. Nah, hebatnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi. Nah, sekarang ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira zaman dulu memang masih agak cari, tapi dalam sekarang paradigma baru, guru untuk mengontrol murid sekarang boleh apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak boleh. Sekarang kan kebebasan kepada anak didik murid. Jadi kontrol di tangan murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari percobaan itu tadi, meskipun lebih berpangkat, meskipun lebih besar, dewasa, untuk mengontrol manusia itu tidak bisa. Jadi kontrol itu di tangan kita sendiri. Nah, sekarang kita bandingkan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang tadi simulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa apa tidak? Nah, caranya teori kontrol atau pilihannya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira bisa nggak? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tak ada. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul apa enggak? Iya, pemaksaan itu kalau sudah gagal kita paksa biasanya. Kolaborasi dengan Kansas menciptakan pilihan-pilihan baru. Kayak Pak Songan tadi, caranya dengan pemaksaan memberikan uang 20.000. Kira-kira mau nggak boleh? Mau apa? Model berpikir menang atau kalah. Mungkin anak-anak tadi aku cukup kuat dan memikir supaya menang. Kan gitu ya, perasaan akan menang kan? Tapi nggak seperti itu, gitu kan ya. Model berpikir menang.
Sekarang kita bahas tentang disiplin positif, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, disiplin positif itu ada 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk makna disiplinnya, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan baru, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, itu kita jabarkan jadi 4 ya. Nah, untuk teori motivasi untuk menghindari hukuman. Biasanya kalau kita itu bisa mengontrol diri untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan ya, tadi untuk menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol pada guru itu ada 50. Bapak Ibu guru mungkin belum tahu, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang nomor 1 sebagai apa kira-kira? Biasanya siapa yang tahu? Nah, 5 posisi kontrol itu guru itu ada 1 penghukum. Biasanya kalau ada kesalahan itu tugas guru untuk menghukum, tapi bukan penghukum yang harus hukum kekerasan ya. Yang kedua membuat rasa bersalah, biasanya dengan kata kenapa kamu melakukan perbuatan itu untuk membuat anak-anak merasa bersalah. Nomor 3 sebagai teman, sebagai pemantau, yang nomor 5 manajer. Nanti saya akan jelaskan secara rinci tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai melakukan sesuatu atau dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacau pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi tugas Bapak Ibu guru itu untuk mendisiplinkan anak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu bersifat positif pada manusia. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Yang tadi ada berapa tadi? Ada 3 ya. Pengen penghargaan, pengen diakui, seperti itu. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang didampingi seseorang, maka motivasi ini akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Yang tadi ada berapa tadi? 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebenaan berbal, bergotong dan kreatif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak ya, untuk melakukan suatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia, motivasinya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu guru itu kepingin pasti ada motivasi. Motivasi tersebut itu untuk
mendapatkan tujuan tertentu. Nah, dari teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, motivasi eksternal, dan motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apabila yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya seperti kayak absensi pegawai. Kita tidak mau untuk mendapat hukuman, jadi kita melaksanakan meskipun kadang-kadang itu juga paksa. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti kita melakukan apa ya? Kalau pegawai itu kita mengerjakan kayak buah ini suita untuk mendapatkan sesuatu atau tunjangan. Itu motivasi eksternal, kan itu bermotivasi itu, ya kan? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya kayak saya melakukan menjadi guru penggerak, motivasinya ya untuk diri sendiri. Yang pertama, yang kedua untuk sekolah supaya sekolah kita tetap maju. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat merintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bebas dari segalanya tidak, tapi merdeka itu bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang hukuman oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu itu memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini dari beberapa dampak dari pemberian penghargaan tadi. Pemberi penghargaan itu sebagai apa tadi, hukuman apa bukan, baik apa tidak tadi kan ya. Nah, dari penghargaan kita akan mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lanjut ya. Kalau didukung oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita coba akan membuat diskusi kita membuat tindakan guru. Nah, mencatat 100 kita kalau menghukum anak-anak kan biasanya anak-anak itu tidak mengerjakan PR. Ya, biasanya ibu bapak ibu guru itu menghukum mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini nanti kita bisa hukuman atau konsekuensi. Ayo, kira-kira bapak ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, kita coba bahas satu-satu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini termasuk tindakan guru ini hukumannya baik apa tidak? Nah, jadi di zaman era
tindakan-tindakan seperti ini nanti kita akan hilangkan. Nanti kita ganti dengan disiplin positif. Nah, nanti bagian ini jawabannya ada di sini. Nah, ini namanya kan tadi ada hukuman, ada pendidik. Yang nomor 1 itu hukuman. Nah, untuk yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi. Kalau mencoret ya enggak, nanti kalau menghilangkan ya itu konsekuensi bukan hukuman. Dan lanjut lagi. Hukuman. Nah, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu. Nah, biasanya pasti terkenang. Contoh anak kelas 6 yang dulu di kelas 5 sering dihukum karena apa fisik, apa di lockdown, biasanya masih terbekas di hati kalian. Anak membenci kedisiplinan. Nah, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan itu situasi bantahan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya. Itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk semua. Nah, sekarang kita coba membahas restitusi. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk perbaikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus melakukan orang baik. Kalau yang dilakukan Bapak Ibu guru mungkin tanpa sadar juga sudah pernah melakukan restitusi. Apakah itu restitusi tadi? Nah, kayak dua ini contoh pasti pernah melakukan restitusi. Apa kira-kira? Jangan kalau bahasa Jawanya nuturi anak-anak kalau sholat tidak bawa rokok biasanya kan dengan langsung diadakan dengan anak. Kita cari solusinya gimana? Itu namanya restitusi. Itu contoh restitusi. Nanti saya berikan contoh restitusi yang sudah saya buat kemarin. Nah, tadi kita bahas tentang hukuman dan konsekuensinya. Sekarang kita kaitkan dengan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya itu harus terjadi. Kalau menggunakan restitusi itu adalah pilihan. Jadi tidak harus terjadi seperti itu maksudnya. Tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman sama konsekuensinya sama. Yang satu jawabannya sama. Kalau konsekuensinya kalau kita menggunakan restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi kita dapatkan solusi supaya anak itu tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, murid anak akan tersakiti kalau di restitusi, masalahnya akan murid akan mendapatkan penguatan. Ini bedanya tadi konsekuensi gambar restitusi. Sistem tidak akan perilaku pasif agresif meningkat.
Nah, kalau konsekuensinya kan menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi masalahnya akan terpecahkan. Contoh anak sering tidak masuk kelas atau sering terlambat. Kalau kita hukum loh disuruh lagi, ya kan? Kalau kita menggunakan restitusi, maka kita akan melakukan pendekatan. Kenapa anak itu bisa? Jadi masalahnya akan terpecahkan. Itu Pak Butin biasanya, Butin ya. Anak yang sering terlambat biasanya jangan hukum orang dipecahkan masalahnya. Sekarang tidak boleh dihukum, itu tidak boleh karena kita budayakan budaya positif. Kita cari solusinya bagaimana, ya. Tes. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata, membantu penerapan memiliki peraturan dalam masyarakat. Kalau kita menggunakan restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang supaya tidak terulang. Peraturannya adalah kamu harus, gitu kan, kalau hukuman kamu harus. Kalau kita menggunakan restitusi, itu apa yang kamu yakini. Nanti kita akan kelas 6 memang belum pernah membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 itu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, Butet di kelas 2 sudah punya keyakinan kelas belum? Sudah. Dulunya itu jenengan apa dengan anak-anak untuk membuatnya, Bu? Nah, sama anak sudah. Itu sudah kita melakukan kegiatan pengidentifikasian keyakinan. Ada tak ya? Nah, sekarang kita sebut 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, jadi supaya tidak terlalu terus berlanjut. Ketiga, tawaran bukan paksaan, ada paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya supaya tidak dibully atau dihukum dengan teman-teman. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yang tadi kita bahas, penguatan jangka pendek. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Konsekuensi perlu memonitoring berkelanjutan. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Stimulus respon. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau murid menghormati peraturan, kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan waktu untuk merenungi kesalahan, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Perbedaan contoh kasus, murid itu terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas atau membersihkan kelas atau membersihkan toilet, itu hukuman. Kalau konsekuensi memberikan apa? Biasanya kalau guru memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Biasanya nanti penggantinya mau terlambat, jadi istirahat nggak istirahat, itu konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan
menanyakan keyakinan kelasnya. Kalau dia ada keyakinan kelas kan biasanya ada datang tepat waktu. Kalau melakukan pelanggaran biasanya disuruh mencari solusinya. Masalahnya apa? Kenapa bisa terlambat? Seperti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang keyakinan kelas di era Turki Merdeka. Kita akan melakukan atau membuat keyakinan kelas. Biasanya itu kita buat bersama-sama dengan murid. Tidak boleh gurunya yang menentukan. Di sini harus begini ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya apa? Kenapa? Kok gak peraturan kelas? Kok jadi keyakinan kelas? Apa maksudnya seperti itu? Mengapa tidak peraturan kelas? Kok ditulis harus keyakinan kelas? Kenapa? Seperti itu. Kalau peraturan itu pasti ada hukuman. Kalau keyakinan kan diri kita sendiri, jadi tidak akan ada hukuman, tapi ada solusinya. Kita cari solusinya seperti itu. Jadi pola di sekolah di kelas itu ditulis keyakinan kelas. Jadi kalau melanggar tidak harus dihukum, tapi kita perbaiki kesalahannya itu mengapa. Budaya positif itu terbentuk dari peraturan kelas. Nanti kita buat ya di kelas peraturan kelas. Contoh kita buat contoh 5 saja kita coba ya, kita buat peraturan kelas. Contoh 1, tetap datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Itu bukan peraturan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berisik kalau pembelajaran. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Itu peraturan. Supaya itu tidak sebagai peraturan, kita akan merubah menjadi keyakinan kelas. Dan dari peraturan itu akan kita ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka akan kita ubah jadi kalimat positif menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh berisik. Kalau kita jadikan kalimat positif, apa kira-kira? Tidak boleh berisik di dalam kelas. Menghargai, saling menghargai, hargailah gurumu, boleh juga seperti itu. Contohnya itu. Nanti setelah kita buat keyakinan kelas akan menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif akan kita budayakan menjadi budaya positif. Lanjut lagi. Nah ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi contohnya ya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelasnya seperti ini. Nah,
selalu kembalikan buku itu, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang orang lain menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, berkomitmen. Seperti itu nanti kita akan berusaha di sekolah, kita akan kita bahas tentang peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut teman. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersiapkan warga sekolah semuanya, murid, pendidik, guru. Nanti kita akan menyampaikan peraturan-peraturan yang akan kita gunakan. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan itu. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas itu menjadi prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang empat, tujuannya tadi untuk apa? Keyakinannya tadi. Yang nomor 5, tujuan keyakinan kelas secara bersama-sama kita tulis dijadikan satu. Nomor 6, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui, kita tanda tangan, kita bersama-sama. Nomor 7, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Biasanya seperti itu, contohnya di buku ya, kesepakatan kelas seperti itu. Itu prosesnya enggak semudah kita buat seperti itu ya. Ada prosedurnya. Lanjut. Sekarang kita bahas tadi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada 4. Yang satu, kasih sayang. Pasti semua manusia butuh kasih sayang. Yang kedua, kesenangan. Pasti manusia pengen kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Pasti ingin menguasai kebutuhan. Yang keempat adalah kebebasan. Manusia pasti kebutuhannya adalah kebebasan. Aku pengen ini bisa harap bebas. Lanjut ya. Nah ini yang tadi dipraktekkan Bu Ayu, ya. 5 posisi kontrol untuk guru. Contohnya seperti ini. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru harus punya 5 posisi kontrol ini. Menghukum, biasanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu namanya penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan menyalahkan seharusnya ibu kecewa, itu namanya pemantau. Itu menghitung dan mengukur, kita lihat dilakukan lagi apa tidak peraturannya, itu namanya pemantau. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menginterogasi, itu namanya manajer. Kayak kalau di sekolah kita, kalau bukres, guru-guru melakukan kesalahan, tugas bukres sebagai manajer. Kenapa kita kok salah, itu tanggung jawabnya seperti itu. Semua guru pasti ada 5 posisi kontrol itu. Kita harus bisa menguasai 5 posisi kontrol tersebut. Lanjut ya. Nah, seperti ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Hukuman. Buat tahu benar mesti salah. Nah, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Kita berkoyak-koyak konco. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai apa itu? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer.
Kamu selalu yang paling terakhir itu pembohong, tapi yang itu biasanya. Nah, ini ada bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai, manajer, memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan, nah itu namanya hukuman. Kalau kamu tidak melakukan, nanti saya akan denda, itu namanya hukum. Apa kamu yakin bagaimana menerima masalah ini? Nah, ini mencarikan solusi masalah. Tidak pernah dihukum. Lanjutnya. Nah, di dalam tadi kita bahas muter-muter dari kata tadi, sekarang kita segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, kita menstabilkan identitas itu seperti kita bahas masalahnya itu apa supaya dia tidak bersalah. Nah, kemudian kita validasi kebutuhannya. Kebutuhannya itu apa? Kenapa kok? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang kita buat itu kenapa dilanggar. Nah, untuk validasi kebutuhan biasanya itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pertanyaannya seperti itu. Nanti kita praktekkan kalau bisa di setiap kelas kita lakukan seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini yang menstabilkan identitas. Guru berkata, buat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu namanya menstabilkan identitas atau dirinya. Lanjut. Validasi kebutuhan. Guru berkata kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk. Contohnya kayak yang kasus kemarin, anak yang pandai mengerjakan tugas lalu dicontek temannya, dia marah-marah tapi cuma mengebrak meja, tidak memukul anaknya. Nah, itu kita bisa melakukan kata-kata kamu bisa saja akan melakukan yang lebih buruk. Jadi tidak melakukan yang lebih buruk. Nah, menanyakan keyakinan seperti apa nilai yang kita percaya di kelas ya, seperti tadi kesepakatan kelas kita tanya nilai kelas yang ideal itu seperti apa, kami jadi anak seperti apa, itu namanya menanyakan keyakinannya sendiri. Nah, ini contoh yang kemarin saya lakukan untuk praktek contoh penerapan segitiga restitusi. Mana nanti kita lihat yang tadi ada Aziz, siapa? Fauzia. Ini namanya contoh pendekatan segitiga restitusi.
tugas-tugas di orang itu. Jika saya dari kamu mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu? Oh, pasti kamu berubah seperti itu apa hasilnya? Nah, ini contoh penerapan kita dalam percakapan ini tadi sudah mencakup ada 3 tadi ya. Menstabilkan identitas, menanyakan kebutuhan, dan yang terakhir ini yang satunya lagi Bapak, yang contoh yang satunya apa? Ini Davino. Tidak boleh kita sekarang menghukum langsung. Jadi kita cari solusinya anak-anak itu supaya senang. Jadi kita akan membudayakan disiplin positif. Ini tambahan dari setelah dilakukan sebelumnya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Jadi kita melakukan disiplin positif ini tujuan yang sangat mulia. Insya Allah saya minta dukungan dari Bu Kris supaya budaya positif di SDN Bandara Sisatu ini kita terapkan untuk mendukung kemajuan sekolah kita, mendapatkan siswa yang lebih banyak, menarik wali murid, karena di sini tidak ada penerapan hukum fisik maupun hukum yang tidak menyenangkan. Kita gunakan pendekatan kebaikan. Tidak ada lagi alasan sekolah di SDN Bandara Sisatu itu banyak yang dihukum atau diperlakukan yang tidak menyenangkan. Kita budayakan budaya positif, kita terus berlanjut supaya sekolah ini maju dan seterusnya. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan untuk penugasan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Terima kasih, Bu Kris.
Dengan Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru apa yang saya dapatkan dari pengimbasan budaya positif ini, yaitu pemahaman bahwa disiplin positif itu tidak seperti yang kita lakukan belakangan, yaitu dengan hukuman misalnya berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal yang bersifat negatif. Tetapi budaya positif itu adalah berupa kesadaran diri, apa yang sudah dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Baik guru maupun peserta didik memahami bahwa hukuman itu salah, dan juga anak didik mengerti, memahami apa yang dilakukan itu salah, maka harus diadakan perubahan, menyadari kesalahannya dan berusaha untuk diperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Perasaan saya setelah saya mengikuti kegiatan ini adalah saya merasa lebih baik itu guru-guru maupun anak-anak itu lebih menyenangkan apabila salah mengakui salah, dan begitu juga guru tidak ada rasa bersalah dalam menghukum, karena sama-sama menyadari, baik guru memberikan penyadaran, memberikan pengertian bahwa apa yang dilakukan itu salah, kemudian juga siswa merasa happy bahwa kesalahannya itu dapat diperbaiki dan tidak usah atau tidak perlu merasa terhina, merasa tersinggung. Demikian. Hal kecil apa yang saya lakukan setelah ini? Saya akan sebagai kepala sekolah akan melakukan pendampingan ketika guru mengadakan segitiga restitusi, itu apakah sudah benar, demikian apakah anak sudah merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya, baik dari kedua belah pihak, guru-guru, seluruh tenaga pendidik maupun kependidikan dapat melakukannya, sehingga anak juga merasa harga dirinya itu dihargai, tidak direndahkan baik secara fisik maupun verbal. Sehingga pendampingan saya nanti akan saya lakukan terus-menerus, sehingga guru-guru dan juga siswa dapat saling bersinergi, sehingga kesalahan-kesalahan itu akan menjadikan cambuk untuk memperbaiki diri. Nah, demikian, termasuk juga saya akan lebih mengerti setelah ini bahwa hukuman itu tidak perlu dilakukan, tetapi yang perlu dilakukan adalah kesadaran diri, atau istilahnya tadi apa Pak Jeli? Bahwa setiap tindakan ada konsekuensi. Demikian, terima kasih refleksi yang dapat saya lakukan, saya berikan kepada Bapak Rojali sebagai CGP 10 Angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan dari budaya positif ini yaitu pendidikan karakter yang lebih mengedepankan peserta didik agar menjadi siswa yang teladan dalam lingkungan yang positif serta dapat menerapkan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah. Setelah mengikuti kegiatan ini, perasaan saya adalah sangat bangga sekali dan bahagia karena saya bisa terlibat dan memiliki ilmu baru dengan 5 kontrol posisi guru dan lebih paham tentang budaya positif di lingkungan sekolah atau segitiga restitusi. Selain itu, hal-hal kecil yang bisa saya lakukan setelah ini yaitu membuat keyakinan kelas agar dapat tercipta budaya positif dan juga membuat 5 kontrol posisi guru di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih.
Fauzia, Pak Rizali dengar dari teman kamu, katanya kamu tadi marah-marah sambil mengebrak meja ya? Iya Pak, saya marah-marah dengan meja. Saya kesal sih Pak. Mengapa kau kesal? Ketika saya mengerjakan tugas, tiba-tiba menyangkut pekerjaan saya. Oh begitu ya, wajarlah. Tugas-tugas ibu kok langsung dicontek. Jika saya ada di posisi kamu, mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu? Saya marah-marah dengan saya mengebrak meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu, apa ada alasannya? Iya Pak, saya kesal dengan Siti yang main joget saja. Oh dia berbuat kesalahan itu manusiawi, wajar. Kamu merasa marah karena kamu sudah susah payah mengerjakan. Bapak sangat menghargai sikap kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari apa yang akan terjadi nanti. Sekarang coba kamu berpikir, tindakan kamu marah hingga mengubrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu harus lakukan pada saat sedang marah? Saya mengendalikan emosi ketika ada teman yang berbuat kurang baik. Saya akan melaporkan kepada Bapak. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya kan? Ya, pasti tahu. Semangat ya Fauzia, silakan kembali ke kelas. Tapi no, Pak Jari berarti kan kamu sering datang terlambat ya ke sekolah. Iya Pak, Kenapa? karena bangun siangan. Baik, tapi no, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki. Setuju? Setuju Pak. Kalau begitu cari solusi bersama ya. Iya Pak. Kamu berangkat telat, tentu kamu punya alasan. Mengapa? Karena main HP dan begadang sampai malam Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Melanggar kedisiplinan dan tanggung jawab Pak. Menurut kamu disiplin dan tanggung jawab itu penting nggak? Penting Pak. Kenapa? Karena kewajiban. Betul, disiplin itu penting. Dengan disiplin menjadi kita lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita. Iya Pak. Saya menyesal minta maaf. Davino, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Jangan diulangi lagi. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak telat ke sekolah? Dihukum Pak. Oh, tidak boleh. Kenapa? Ya kita berbagi apa? Tidak bermain, bermain lagi setiap malamnya. Nah, saya harap itu dapat kamu laksanakan. Terima kasih ya. Saya boleh kembali ke kelasnya. Nama saya Fauzia, siswa kelas 5 SDN Negeri 1 Kecamatan Moro. Terima kasih Pak Rizali. Senang sekali saya diajak diskusi dengan Pak Guru untuk mengendalikan amarah karena perilaku teman-teman saya. Saya harus lebih banyak belajar tentang cara mengendalikan amarah dan emosi saat teman-teman saya melakukan hal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davino, anak kelas 3 SDN Bandari 1, Kecamatan Ngoro. Terima kasih Pak Rejali karena saya sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi akan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan main HP sampai malam dan begadang agar bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.